Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu ya. Oh ya teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa. Saya salah satu dari pengurus Pita Tosca. Malam hari ini kita akan kita akan memulai live chat bersama dengan dua dokter spesialis yang kondang banget, dan dokter ini tuh ramah banget dan udah terpercaya lah untuk menangani kanker tiroid. Nah, karena sesuai tema malam hari ini adalah tentang penanganan terkini pada kanker tiroid gitu. Sesuai dengan tema pada bulan ini ya, sebenarnya bulan September kan ya, jatuh sebagai peringatan Thyroid Cancer Awareness Month. Kenapa sih bulan September gitu? Karena kan harus ada yang diperingati gitu ya dalam satu bulan gitu, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kanker tiroid. Tahu nggak sih teman-teman kalau kanker tiroid itu udah di peringkat ke-9 dari 10 kanker terbanyak yang diidap apa yang diidap di Indonesia. Jadi sudah peringkat ke-9. Jadi sebelumnya kanker tiroid itu masih di 10 besar, masih di bawah 10 besar, masih belum nyampe 10 besar gitu. Tapi sekarang udah naik ke 10 besar. Gitu. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, teman-teman, ini adalah live Instagram Pita Tosca. Live Instagram ini adalah merupakan salah satu kampanye digital dari komunitas Pita Tosca, di mana sebelumnya kita itu ngadain seminar-seminar offline atau tatap muka gitu kan. Cuman karena masalah pandemi kemarin, jadi kita nggak bisa ketemu dulu dengan teman-teman semua, jadi kita adakan di lewat Instagram atau lewat webinar offline. Kalau gitu kita perkenalkan ya, bahwa narasumber sekarang itu ada dua dokter. Bentar ya, saya invite. Ada dua dokter, yang satu dokter Yohana, spesialis bedah onkologi. Beliau adalah onkologi yang berpraktik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga Rumah Sakit Limi Jati Bandung. Jadi kalau teman-teman yang di Bandung mau operasi tiroid gitu, mau atau operasi apapun yang berkaitan dengan onkologi, bisa dengan dokter Yohana. Sambil di invite ya, bentar. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tuliskan nama, usia, diagnosis, dan juga domisili ya. Nanti habis itu baru pertanyaannya, nanti dibacakan. Kalau gitu dokter Yohana mana? Teman-teman mau tanya, suara saya jelas nggak? Jawab dong. Jawab di kolom komen ya kalau suara saya kurang jelas. Terima kasih. Sambil kita invite ya dokternya, dokter Erwin dan juga dokter Yohana. Nah, kalau untuk dokter, kan jadi kalau penanganan kanker tiroid itu nggak hanya operasi ya, habis itu mungkin ada beberapa terapi lanjutan yang harus dilaksanakan, seperti terapi radiotiroablasi atau radioaktif yodium. Nah, terapi ini itu bisa diterapkan pada pasien kanker tiroid jika si pasien itu sudah menjalankan operasi total pengangkatan tiroid untuk kankernya. Tapi tidak semua kok kasus kanker tiroid itu perlu dengan terapi ini gitu. Nanti kita tanya dokternya lebih lanjut. Dokternya tidak dapat bergabung. Sebentar, kita invite lagi. Sambil menunggu, teman-teman, untuk informasi aja bahwa webinar live Instagram Vita Tosca kali ini disponsori oleh PT Merek TBK dan juga PT Sara Subur Abadi dengan produknya Fufang Ejao Jiang. Produk Fufang Ejao Jiang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina.
ini dokternya belum bisa gabung ya, padahal tadi bisa gabung. Ah, coba bentar ya. Dokter Yohana kalau eh, tadi kan saya invite-nya udah masuk ya. Coba di-accept ya, Dok. Dokter Yohana. Ah, gimana ya? Assalamualaikum. Nah, ada. Waalaikumsalam, Dokter Erwin. Dokter Yohana ya belum masuk. Gak apa-apa ya Nggak kita apa-apa. kenalin Dokter Erwin duluan. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Sambil nunggu Dokter Yohana ya, Dok. Nah, jadi buat teman-teman, ini adalah Dokter Erwin Afandi. Beliau ada dokter spesialis kedokteran nuklir yang berpraktik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, selain di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dokter Erwin juga praktik di Rumah Sakit Santosa Kopo ya, Dok ya. Tuh. Santosa eh, Kopo Kopo, ya, kopo. Ya. hospital. Iya. Nah, buat teman-teman, nanti kalau misalnya habis operasi, nah bisa nih ablasinya dengan Dokter Erwin. Nah, Dokter Erwin ini merupakan dokter spesialis kedokteran nuklir. Nanti eh, penjelasan selanjutnya sambil kita tunggu Dokter Yohana ya. Boleh, siap. Dokter Ya. Erwin, apa kabar? Baik. Gimana Nisa? Baik. Kabar saya juga baik, Dok. Alhamdulillah udah lama nggak ketemu. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita udah Iya, familiar ya, jadi jangan kaget-kaget aja. iya kita udah sering ini, udah kenal. Sebentar ya, ini Dokter Yohananya belum bisa masuk. Beliau tadi kalau lihat di chat dia barusan join, mungkin Iya, bisa sama barusan di sini juga ada ini sih, ada notifikasinya. tinggal beliau send request aja soalnya nanti. Iya, bentar ya teman-teman. Wah, pertanyaannya sudah banyak. Dokter, harap maklum ya dok. Di Pita Tosca itu Ya, pertanyaannya akan banjir mengerikan. seperti ini. Tunggu ya, kita tunggu dokter Yohana dulu. Dokter Yohana tinggal diaksep ya dok ya. Kalau ada undangannya seperti yang tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Dokter Yohana. Selamat datang di Instagram Pita Tosca. Terima kasih, Mbak Anissa. Akhirnya ketemu ya. Ketemu lagi Iya, setelah hampir 2 tahun. 2 tahun ya, mungkin kita ketemu terakhir. iya Zaman betul sekarang dokter. sebutnya, zaman Kenapa? sekarang sebutnya dua purnama. Iya, udah lama ya. Iya, Dokter Yohana apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Mbak Anissa juga baik ya, semua Alhamdulillah. teman-teman di Pita Iya Tosca, dokter, Bu alhamdulillah. Astri, ya semuanya. Iya, Dokter Yohana boleh kan tadi saya sudah perkenalkan ya dokter, cuman tadi sambil dokternya belum dapat masuk kan tadi. Nah, dokter dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang kanker tiroid dari sisi bedah onkologi. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kita ngobrolnya kan santai ya, ngobrol santai ini agak susah Iya jadinya. dokter. Eh, jadi yang disebut dengan kanker tiroid itu apa gitu ya? Jadi banyak yang nanya kan, kanker itu sama nggak dengan tumor gitu ya? Kan suka dibilang saya Iya. divonis tumor. Kemudian ada yang nanya lagi kalau tumor tuh kanker atau tidak gitu ya. Jadi semua benjolan yang tidak normal itu kita sebut dengan tumor. Tumor itu ada dua, yaitu tumor jinak sama tumor ganas.
Nah, tumor ganas ini yang kita sebut dengan kanker ya. Karena yang namanya tumor ganas itu punya kemampuan untuk merusak organ sekitar, kemudian dia bisa jalan-jalan ke tempat lain dari tempat asalnya yang kita sebut dengan metastasis gitu ya. Jadi kalau dia udah jalan-jalan kemana-mana, tentu stadiumnya jadi lebih tinggi ya dibandingkan dia masih berada di tempat asalnya itu. Nah, yang disebut dengan kanker tiroid itu apa? Berarti adalah suatu keganasan yang berasal dari sel kelenjar tiroid, atau mungkin sering orang bilang kelenjar gondok gitu ya. Gondok tapi sering ketukar juga sama gondong. Nah, suka ini gondok apa gondongan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau istilah awam itu kalau gondok berarti kelenjar tiroid itu ya. Kalau gondongan itu seringnya adalah kelenjar ludah sebenarnya yang di bawah leher ya. Jadi kalau istilah kedokterannya namanya tumor parotis atau daerah situ adalah kelenjar parotis. Nah, kalau di tiroid itu letaknya di mana? Letaknya di tengah. Ya, dia tuh menempel kepada saluran nafas ya yang kita sebut dengan trachea. Nah, si kelenjar ini tugasnya banyak sebenarnya. Dia kan mungkin teman-teman dari Pita Tosca kemarin udah saya lihat udah masif banget ya IG-nya, pasti pengetahuannya udah ini nih, udah tinggi nih. Makanya saya agak deg-degan ya diundang IG live sama Pita Tosca. Waduh, harus belajar dulu kali ini ya. Jadi kelenjar gondok itu menghasilkan mempunyai fungsi ya, fungsi mengatur metabolisme dan sebagainya. Nah, bedanya pada kanker tiroid ini kalau pertama kali pasien datang dengan keluhan adanya benjolan di leher gitu ya, yang kita sebut tiroid tadi, ciri-cirinya tuh kalau lihat dia ikut bergerak saat menelan gitu ya. Kalau dilihat di kaca gitu, lihat di kaca kok ada benjol di leher, terus waktu kita menelan dia ikut, terus atau minum air ya ikut. Nah, itu berarti berasalnya dari kelenjar tiroid tadi. Kalau misalnya dia tidak ada kelainan fungsi ya, fungsi yang bekerjanya hormon tiroid tadi yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid seperti berlebih atau kurang, nah itu kita harus waspadai, berarti ada suatu pertumbuhan. Apakah selalu ganas? Belum tentu ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya, kelenjar tiroid ini adanya nodul atau ada benjolan di kelenjar gondok itu lebih sering terjadi pada wanita. Sering ditanya kenapa ya wanita? Karena mungkin wanita sering gondok katanya. Ya mungkin ya, tapi sebenarnya mungkin berhubungan juga dengan hormon estrogen yang dipunyai oleh perempuan ya, sehingga insidensi dari benjolan di kelenjar gondok atau tiroid ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Tetapi kalau di laki-laki ada, nah itu kita harus waspada karena kemungkinan dia ganas itu lebih besar daripada perempuan yang lebih sering ya justru. Gimana dong mengenali bahwa ini adalah tumor ganas gitu ya? Berbeda dengan tumor-tumor yang lain nih, kalau tumor atau tumor di kelenjar tiroid ini pertumbuhannya nggak cepat gitu ya. Kadang-kadang dia bisa lama gitu sehingga tidak disadari ya, apalagi buat kita nih yang pakai hijab ya, kadang-kadang kan nggak perhatian gitu ya. Nanti karena sehari-hari kita pakai hijab sehingga tertutup nih lehernya. Kemudian suatu waktu kita lihat di kaca loh kok ada benjolan gitu ya. Nah, kapan itu benjolannya kita takutkan kalau dia itu ada kemungkinan ke arah kanker adalah pada kelompok-kelompok usia ekstrim yang kalau kita bilang gitu ya. Jadi kalau kelenjar gondok itu kemungkinan ganasnya akan tinggi pada usia yang lebih muda ya, lebih muda atau usia tua gitu ya. Jadi ada beberapa literatur yang menyebutkan kalau dia di bawah 20 tahun atau di atas 55 tuh kita harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian kapan lagi? Kapan lagi itu adalah kalau misalnya si benjolan itu menyebabkan perubahan suara. Jadi tiba-tiba suara yang tadinya biasa gitu, tiba-tiba serak gitu ya. Nah, tapi biasanya kita harus bedakan juga dengan kelainan yang berasal dari pita suara ya, dari laring ya, atau saluran yang lain gitu. Karena kalau itu biasanya gejalanya serak dulu, baru benjol. Nah, kalau kelenjar gondok itu adalah benjol dulu, baru serak gitu. Kemudian tanda-tanda lainnya apa? Tanda-tandanya mungkin ada gangguan menelan, kemudian yang paling gampang biasanya pasiennya suka ngeluh nafasnya kayak keganjal gitu ya, atau tidurnya ngorok. Nah, itu juga harus kita waspadai.
terjadinya keganasan pada kelenjar gondok tadi gitu. Dan sampai situ bagaimana kalau misalnya kita sudah menemukan adanya gejala-gejala tersebut, ya tentu saja harus konsultasi ya ke dokter. Dalam hal ini biasanya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya, maksudnya diperiksa nih si lehernya, kemudian juga kelenjar leher-leher sampingnya ya, ada benjolan lagi nggak? Kalau misalnya selain benjolan yang di tengah ada benjolan yang di samping, nah itu kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan si benjolan yang di sampingnya, yaitu kelenjar getah bening ya, yang punya kita selalu ada terkonsentrasi di leher, itu membesarnya takutnya karena penyebaran dari kanker tiroid itu sendiri. Kemudian nanti dokter udah melakukan pemeriksaan, biasanya yang standarnya yang harus dilakukan adalah pemeriksaan USG ya, untuk melihat benjolan tersebut cenderung seperti apa gitu ya. Nanti ada beberapa patokan dari gambaran USG itu yang akan membantu klinis kita untuk menentukan apakah itu kanker atau bukan. Kemudian mungkin yang familiar lagi adalah dilakukan biopsi gitu ya. Kalau pada tiroid itu biopsinya seperti apa? Golden standarnya sih biopsi jarum halus ya, dengan menggunakan jarum suntik gitu ya dalam tuntunan USG. Kemudian kita lihat si sel-selnya tuh di bawah mikroskop. Nah, untuk keganasan pada tiroid yang paling banyak sih terjadinya perubahan dari si sel ya, perubahan dari sel kelenjar gondok tadi yang bisa dilihat dengan mikroskop. Kalau sudah dibuktikan ya secara pasti, biasanya nanti dokternya akan berdiskusi ini sama pasien ya, dengan menggabungkan beberapa penemuan secara klinis gitu ya. Apakah harus kalau kanker tiroidnya sudah confirm, maka tindakannya adalah operasi. Nih, soalnya sering nih pasiennya dari mana ya, dari luar Jawa gitu, datang nih maunya ke dokter Erwin, nggak mau ke saya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ada hasilnya seperti itu, ada kecurigaan ganas, pasti sama dokter Erwin dikembalikan dulu ke dokter bedah. Karena memang harus operasi dulu. Nah, operasinya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Saat ini tidak semua penderita yang sudah kita diagnosis kanker tiroid itu harus menjalani total tiroidektomi. Tapi tentu saja hal tersebut harus melalui pertimbangan yang betul-betul ya oleh ahlinya. Artinya memang betul-betul adekuat dan lain-lain lah. Nanti kita ada diskusinya lagi sesudah itu. Tetapi hal tersebut dimungkinkan kalau misalnya kita menemukannya ukurannya kecil. Nih, dulu jarang ya dokter Erwin kita ketemu yang ukurannya kecil ya. Tapi saat ini di mana beberapa contohnya saya ya, kebetulan saya adalah bedah onkologi, jadi menangani juga kanker payudara. Pada follow up pasien-pasien dengan kanker payudara itu seringkali dokter radiologinya itu selain melakukan USG pada payudara, dia screening tiroid sama kandungan ya, ovarium, uterus gitu. Kadang-kadang ketemu nodul-nodul yang kecil jadinya. Nah, pada saat itulah kita harus diskusi, dimungkinkan mungkin ya kita untuk melakukan hanya tindakan diangkat ismulobektomi. Jadi sebelah saja dari kelenjar tiroidnya, tidak semua dari kelenjar tiroidnya diangkat ya. Tapi kalau misalnya ketemunya sudah besar dan beberapa pertimbangan yang lain, ya mungkin kita harus pakai tuh semua modalitas pengobatan dari kanker tiroid itu ya. Mungkin sudah dikenal adalah operasi pengangkatan kelenjar gondoknya. Setelah itu harus dibersihkan lagi nih sama dokter Erwin di kedokteran nuklir ya. Kemudian baru setelah itu juga diberikan pengobatan seumur hidup ya. Karena tadi kita tahu bahwa kelenjar gondok itu sebenarnya punya fungsi yang sangat penting ya dalam menjaga metabolisme tubuh kita. Sehingga pada saat sudah diangkat, tentu saja dia harus mendapat tambahan. Nah, cuma kalau pada kanker tiroid, si pemberian obat tambahannya ini juga berfungsi untuk menekan pertumbuhan sel tumor ya. Jadi kita punya target-target yang harus dicapai supaya si sel tumornya tidak kembali lagi, yang bisa diukur di darah ya. Salah satunya TSH gitu ya, dan lain-lain. Bagaimana dengan kemoterapi? Nah, kan sering ada yang nanya, kalau kanker tiroid di kemoterapi nggak? Kemoterapi itu agak jarang kita pakai ya untuk di kanker tiroid. Biasanya pada beberapa kasus dan itu
responnya juga kurang baik ya. Biasa kita pakai, begitu juga dengan sinar luar atau radioterapi eksternal ya kita bilang. Kemudian juga satu lagi yang sekarang lagi in atau sedang mulai adalah menggunakan obat-obat yang kita sebut dengan targeting terapi gitu ya. Jadi obat-obat yang memang dikhususkan membidik si penyebab reseptor yang menyebabkan pertumbuhan dari sel yang tidak terkendali. Mungkin baru sampai situ saja cukup ya. Nanti kita banyak diskusi kayaknya. Baik, terima kasih Dokter Yohana materinya. Nah, dipersilakan untuk Dokter Erwin untuk memaparkan lanjutan materi penanganan kanker tiroid dari sisi kedokteran nuklir, Dok. Mohon maaf Baik. tadi ambil casan dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan juga Dr. Yohana. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Astri yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di IG Live ini. Sebetulnya tadi sudah sangat jelas oleh Dr. Yohana bahwa penanganan nodul tiroid sampai diagnosis akhirnya adalah suatu kanker tiroid. Nah, sebetulnya memang untuk penanganan kanker tiroid saat ini ada 3 yang harus kita penuhi. Salah satu pertama, begitu kita ada di diagnosis kanker tiroid, harus dilakukan tindakan operasi. Nah, ini tentu tindakan operasi ini Dr. Yohana bidangnya. Bahkan nanti harus dilakukan histerektomi atau harus total tiroidektomi. Nah, nanti apabila pasien ini nanti dari hasil patologi anatominya menunjukkan suatu kanker tiroid yang berdiferensiasi baik, karena kanker tiroid itu mohon koreksi nanti ada 3 kelompok. Ada kanker tiroid berdiferensiasi baik, ada kanker tiroid medulare, dan ada kanker tiroid dengan anaplastik. Kalau kanker tiroid yang berdiferensi baik itu adalah setelah ada contohnya adalah karsinoma papiler, folikular, dan itu semua orang di Pitaloka sudah tahu sebetulnya. Sama Hartel sel karsinoma. Nah, begitu sudah didiagnosis adanya kanker tiroid berdiferensiasi baik, maka terapinya, apalagi sudah dilakukan total tiroidektomi, maka akan ada lanjutan terapi dengan ablasi. Ablasi ini tujuannya adalah, yang pertama kali adalah menghilangkan dulu sisa jaringan tiroid fungsional, yang disebut dengan remnant ablation. Jadi artinya mengablasi sisa jaringan tiroid dengan asumsi jaringan tiroidnya kita habiskan, nanti kita follow up selama 6 bulan, harusnya hasil laboratorium atau marka kanker tiroidnya sudah hilang, sudah kembali normal. Nah, setelah dilakukan ablasi, dan juga jangan sampai lupa, ini yang penting adalah pemberian terapi hormon tiroid atau hormon replacement terapi. Di mana si hormon tiroid ini dia mempunyai 2 manfaat. Manfaatnya adalah menggantikan hormon yang hilang ketika pasien itu sudah dilakukan total tiroidektomi, dan juga dengan dosis. Tadi Dr. Yohana sudah menjelaskan bahwa dosisnya harus dosis yang tinggi, dalam arti harus mensupresi si TSA-nya agar si sel tumornya tidak tumbuh kembali. Nah, tentunya nanti perihal apakah ini harus diablasi atau tidak diablasi, ini tergantung daripada stratifikasi resiko nanti. Biasanya kita lakukan stratifikasi resiko terlebih dahulu. Jikalau pasiennya ukuran, kita bisa mengawali dengan, ternyata tumornya kecil, terus dia ada intratiroid saja, mungkin belum tentu kita lakukan ablasi. Tapi ketika usia menentukan, ukuran tumor menentukan, sudah ada menginvasif ke pembuluh darah atau ke aliran limf, itu pun pasien menjadi resiko tinggi sehingga harus dilakukan ablasi. Dari situlah pasien kita berikan ablasi dengan dosis yang tinggi. Nah, dosis yang tinggi ini apa akibatnya? Jadi begitu, yang kita berikan adalah dengan pemberian iodium radioaktif. Iodium radioaktif ini mempunyai 2 sinar, yaitu radionuklida yang mempunyai 2 sinar, yaitu sinar gamma untuk pencitraannya dan sinar beta untuk terapinya. Jadi ketika pasien dilakukan terapi, kadang-kadang atau seringnya kita lakukan sidik seluruh tubuh pasca terapi.
tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah si obat itu sudah terserap baik oleh sisa jaringan tiroidnya, dan juga kita dapat mendeteksi apakah sudah ada metastasis jauh atau belum, atau hanya di lokoregional saja. Nah, itulah dengan pemberian iodium radioaktif. Nah, nanti karena begitu di kedokteran nuklir yang mengeluarkan radiasi adalah bukan peralatannya, tapi yang mengeluarkan radiasi adalah pasiennya. Sehingga begitu pasien mendapatkan iodium radioaktif, maka pasien itu akan bersinar, glowing. Jadi begitu dia bersinar, berarti kita harus mewaspadai jangan sampai orang sekitar atau masyarakat sekitar terpapar radiasi yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, pasien harus dirawat inap. Rawat inap bukan karena pasiennya gawat darurat, harus dipasang infus atau bukan, tapi adalah semata-mata untuk proteksi radiasi saja. Makanya disarankan pasien-pasien yang dirawat inap di kedokteran nuklir harus pasien sehat, tanda kutip, harus mandiri, karena tidak semua perawat datang setiap saat, tidak semua dokter datang setiap saat, karena memang radiasinya tinggi. Lalu pasien diperbolehkan pulang ketika paparan radiasinya sudah dianggap normal dan aman dibuat masyarakat sekitar. Maka pasien sudah bisa pulang. Ketika sebelum pulang, maka pasien dilakukan sidik seluruh tubuh dengan tujuan yang tadi saya utarakan. Untuk melihat apakah obatnya terserap dengan baik, untuk mendeteksi apakah sudah ada metastasis atau tidak. Dan nanti setelah dari situ, kami kembalikan ke Dr. Yohana. Nanti Dr. Yohana yang akan menentukan terapi dosis supresinya, apakah sudah mencapai target apa belum. Itu tergantung nanti stratifikasi risiko, Dr. Yohana pasti tahu. Nah, tentunya pemberian iodium radioaktif ini ada ada persiapan yang harus kita penuhi. Satu, pastikan wanita ini apabila wanita tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui dan tidak boleh dihamili gitu dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, karena pemberian iodium radioaktif akan berpengaruh kepada janin. Lalu dan juga akan dikeluarkan melalui ASI, sehingga bayi yang mendapatkan ASI akan terpapar juga oleh iodium radioaktifnya. Dan juga nanti tidak boleh dekat dengan anak kecil dan wanita hamil dalam beberapa hari. Terus juga nanti harus patuh kontrol ke dokter dengan yang baik, karena nanti TSH-nya itu akan dikontrol sama Dr. Yohana, apakah ini sudah mencukupi atau belum mencukupi. Nanti dosisnya dimainkan di situ. Nanti juga setelah pulang, pasien harus kita edukasi nanti cara buang air besarnya, cara buang air kecilnya gimana, sehingga tidak mengkontaminasi sekitarnya, baju yang digunakan gimana, karena rata-rata pasien, dok bajunya harus baru semua ya katanya. Wah senang banget tuh beli baju terus, nanti dia kalau setiap dirawat. Nah sebetulnya untuk kanker tiroid yang berdiferensiasi ini sebetulnya dia slow growing ya, jadi dia pertumbuhannya lambat dan bisa dikendalikan. Selama pasien itu kontrol dengan baik, patuh dengan atas instruksi dari dokter, semuanya akan baik-baik saja. Jadi jangan khawatir, jadi masih ada jalannya. Dan juga jangan sampai terlambat didiagnosis. Saya tuh sangat prihatin ketika orang itu nggak aware, masyarakat nggak aware terhadap kelenjar tiroidnya, sehingga datang-datang sudah ada benjolan di kepala, atau sudah nyeri di pinggang karena sudah ada metastasis tulang. Itu saya sangat disayangkan. Jadi lebih baik aware lah kalau di payudara itu ada istilahnya sadari, periksa payudara sendiri. Kalau di tiroid apa ya dok? Yohana tiduri itu. Satiri. Leher Anda. Ya, satiri, periksa tiroid sendiri. Iya. Periksa tiroid sendiri. Ada jadi itu. Nanti kita bisa melihat apakah si nodul tiroidnya teraba atau tidak teraba. Itu selalu kontrol. Ketika ada teraba atau terlihat, jangan sungkan-sungkan, datanglah ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Karena tidak semua kanker nodul tiroid itu adalah ganas, apalagi perempuan, banyakannya jinak. Cuman kita harus waspada pada laki-laki. Jadi mungkin begitu tentang iodium radioaktif. Sebetulnya aman iodium radioaktif, tidak perlu dikhawatirkan. Itu tidak akan menyebabkan kemandulan, tidak akan menyebabkan rambut rontok. Rambut rontok itu bukan disebabkan karena iodium radioaktif, tapi karena ketidakseimbangan hormon.
baik yang hormon berlebih maupun yang hipo. Karena yang hipo ini pasien sudah dilakukan total tiroidektomi, maka pasiennya hipo, ya seolah-olah rambut rontok karena iodium radioaktif, sebetulnya tidak. Dan juga akan hamil seperti biasanya. Jadi semuanya baik-baik saja, selama terkendali. Jadi nggak usah khawatir tentang kanker tiroid. Percayakan semuanya ke dokter, dan juga pasien juga harus paham betul dengan kondisinya. Jadi jangan terlalu khawatir berlebihan. Itu khawatir berlebihan pada orang tiroid itu bukan orang yang khawatir, tapi karena ketidakseimbangan hormon. Ya, mungkin itu aja Mbak Anissa, selebihnya kita nanti diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yohana dan Dr. Erwin atas paparan materinya. Sebenarnya sudah jelas sekali ya dok, cuman masih mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggantung mungkin di benak teman-teman pejuang tiroid gitu. Jadi ini banyak banget ya dari tadi pertanyaan masuk. Jadi nanti pertanyaan boleh saling jawab ya dok ya, antara Dr. Yohana atau Dr. Erwin. Nah dok, ini satu pertanyaan dari Mbak Viana, asal Cianjur, usia 28 tahun. Nah, Mbak Viana ini sudah 7 tahun menderita hipertiroid, dan pada tahun 2020 lalu didiagnosa kanker tiroid papiler melalui FNAB. Dan disarankan untuk operasi tiroidektomi total, tapi batal karena hasil hormonnya itu masih tinggi, FT4-nya masih tinggi dan TSH-nya masih rendah. Nah, itu tuh apa sih penanganan selanjutnya, dok? Iya. Untuk dokter Yohana mungkin ya. Iya, memang ini ya, maksudnya memang kita sering nih ketemu ya pada beberapa kasus pasien dengan hipertiroid, kemudian di kemudian hari terjadi keganasan ya. Nah, linknya sendiri sebenarnya masih belum jelas tuh, dicari-cari biologi molekulernya ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Mungkin hubungannya sih memang dengan hormon, mungkin ya yang nantinya memicu pertumbuhan dari sel yang tadinya untuk aktivitas, kemudian berubah menjadi pembentukan sel yang tidak teratur gitu ya, tidak terarah. Cuma memang pada saat ini pasti ada kendala tuh kalau misalnya hipertiroidnya tidak terkontrol ya. Jadi pada pasien ini kan dia sudah 7 tahun tuh hipertiroid ya, sedang dalam pengobatan hipertiroid. Nah, statusnya gimana dia? Jadi kan seharusnya sih ya, apalagi sekarang nih dokter-dokter endokrin ya, penyakit dalam yang endokrin itu sekarang lebih agresif biasanya dalam mengobati pasien dengan hipertiroid. Jadi kadang-kadang tidak menunggu lama, mereka akan memeriksa TRAB dan sebagainya, sehingga bisa cepat teratasi gitu si hipertiroidnya nih. Nah, ini saya pertanyaannya adalah pada saat ini mungkin operasinya batal karena hipertiroidnya jadi tidak terkontrol lagi nih, gitu. Apa yang harus dilakukan? Harus bekerja sama. Itulah makanya perlunya adanya multidisiplin ya. Jadi kita selalu bersama-sama. Kalau di Hasan Sadikin ini antara konsultan endokrin metabolik, kemudian bedah onkologi, kedokteran nuklir ya, patologi anatomi gitu ya. Pokoknya the more the merrier gitulah. Pokoknya ya Dokter Erwin. Jadi karena untuk memikirkan satu penyakit, kalau banyak kepala yang mikirin kan enak ya. Nah, jadi tindakannya adalah konsultasi nih ke dokter penyakit dalam spesialis endokrin metabolik. Karena kita punya goal harus operasi ya. Tapi kan seperti tadi dikatakan bahwa Dokter Erwin tadi bilang juga bahwa kanker tiroid itu pertumbuhannya sebenarnya lambat. Sehingga kami dokter bedah selalu mengusahakan supaya operasi itu bisa optimal dulu kadar hormonnya gitu ya. Jadi nggak ada operasi tiroid yang emergency lah istilahnya ya, kecuali kalau memang dia sampai obstruksi jalan nafas, itu pun bukan operasi yang besar, berarti kita hanya namanya melubangi jalan nafas ya supaya membantu dia bernafas karena tertekan oleh si tumornya. Nah, kalau pada kasus ini berarti harus konsultasi dengan endokrin, kemudian kita tahu sama-sama goalnya adalah operasi semaksimal mungkin ya, dicapai, entah nanti pengobatannya dengan apa, kemudian pasti akan ditanya juga riwayat sebelumnya, dan bahkan kalau perlu dirawat lah, supaya kita bisa mencapai kadar hormon yang optimal ya untuk operasi, karena yang paling ditakutkan kan kalau misalnya terjadi badai tiroid ya, atau tiroid storm ya, intraoperatif gitu. Jadi itu kejadiannya
sangat jarang, tapi biasanya berakibat fatal gitu. Jadi sehingga kita maunya tetap optimal dulu sebelum operasi gitu. Jadi buat siapa ya Mbak yang di Cianjur ya? Nah, kalau di Cianjur dekat kali ya ke RSAS. Kalau dekat ke RSAS nanti konsul ke bagian endokrin metabolik, di situ ada banyak dokternya yang akan menangani sehingga kita bisa sama-sama mengoptimalkan kondisi hormonnya. Ya. Boleh Baik, terima sedikit kasih Dokter menambahkan, Yohana. Mbak Desa? Oh iya, boleh. Silakan Dokter Erwin. Ya mungkin tadi pernyataannya mungkin dari Mbak siapa tadi yang sakit hipertiroid itu, Mbak Fiani. mungkin mungkin pernyataannya bukan gagal kali ya, tapi ditunda. Tunda sampai Iya. kadar Betul, ditunda. tunda. Jadi kadar hormon tiroidnya normal. Kalau buat saya, betul kata Dr. Yohana, kendalikan dulu aja kadar hormon tiroidnya. Karena operasi pada nodul tiroid itu bukan urgensi gitu ya, kecuali kasus-kasus tertentu. Kalau ini nodul tiroid kan tidak urgensi, jadi bisa dikendalikan dulu kadar hormon tiroidnya. Biasanya orang spesialis penyakit dalam endokrin itu dia akan memberikan dosis yang agresif sehingga dalam waktu tertentu bisa diharapkan bisa mencapai angka normal sehingga operasinya bisa dilaksanakan. Jadi itu aja sih. Jadi mungkin statementnya mungkin ditunda ya, bukan gagal. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Erwin. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Dok. Kalau ini emang untuk Dokter Erwin soalnya terkait dengan ablasi ya Dok. Nah, ini dari Ibu Leni, usia 56 tahun, dari Makassar. Nah, ditanyakan ini dia sudah 1 kali ablasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Dok, dari Makassar. Nah, dia tuh tanya, ini berapa kali sih harus cek tiroglobulin dan antitiroglobulin itu? Apakah 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau pada saat mau terapi ablasi atau WBS aja gitu dok? Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Leni ya dari Makassar. Jadi memang Iya. kalau di eh, pedoman itu ada yang menyatakan 6 bulan sekali dalam keadaan TSH terstimulasi. Artinya TSH terstimulasi, pasien tersebut harus stop dulu hormon tiroid sampai kadar hormon tiroidnya 10 kali lipat dari batas tertinggi normalnya. Misalnya batas tertinggi normalnya berarti 4, nanti kisaran 40 lah. Itu bisa dianggap sebagai TSH terstimulasi. Nanti kita lihat kadar tiroglobulin dan antibodi antitiroglobulin-nya. Di situ tujuannya apabila si TSH, karena si kanker tiroid itu sumber makanannya seolah-olah itu TSH gitu ya. Jadi dalam keadaan TSH terstimulasi, apakah betul si itu tuh tumbuh atau tidak gitu. Si tiroglobulinnya tuh tinggi atau tidak. Kalau kadar TSH terstimulasi, kadar tiroglobulinnya masih normal di bawah 1, artinya pasien tersebut baik-baik saja. Tapi kita harus lihat juga antibodi antitiroglobulin-nya, karena itu sebagai kontrol. Apabila antibodi antitiroglobulin-nya tinggi, itu pun kita harus waspadai, jangan-jangan itu false negatif. Jadi oleh karena itu disarankanlah untuk dilakukan sidik seluruh tubuh. Nah, jadi memang secara baiknya 6 bulan. 3 bulan itu untuk memprediksi. Kira-kira nanti pas bulan ke-6, pasien tersebut harus diablasi atau tidak. Tapi dalam keadaan TSH tersupresi. Jadi dalam keadaan on, kita istilahnya TG on. TG on itu pasien dalam mengkonsumsi hormon tiroid. Apabila pasien dalam mengkonsumsi hormon tiroid, TSH-nya tersupresi, tiroglobulinnya masih di bawah 1, aman. Jadi kemungkinan diterapi pada bulan ke-6-nya semakin kecil. Jadi memang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi biasanya kita lakukan di 6 bulan. Mungkin itu Bu Leni yang bisa saya jawab. Jika kalau ada yang mau ditambahkan, Dr. Yohana, silahkan. Enggak, cukup. Itu udah ahlinya ya, Dokter Erwin. Baik dokter, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini langka nih dok, bukan cukup jarang nih dok pertanyaannya. Nah ini ada pasien atas nama Augie, usianya 12 tahun dengan diagnosa kanker tiroid dari Sidoarjo, kanker tiroid papiler. Jadi ini kanker tiroid yang terdeteksi pada anak usia 12 tahun nih dok. Di Pitetasnya ada beberapa ternyata dok. Nah penanganan
kanker tiroid untuk anak-anak nih dok, kan katanya karena masih usia pertumbuhan, apakah aman atau tidak diablasi atau hanya cukup operasi? Itu kira-kira penanganan kanker tiroid untuk usia anak-anak ini gimana? Apa aja sih dok? Untuk Ya, dokter Mungkin Yohana dokter mungkin Yohana ya. dulu. Ya, ya nanti Ya, ditambahin ya nanti sama Dokter disambung Erwin dokter nih Erwin. ablasinya. ya Jadi siap, kalau Ya, siap. kalau secara pembedahan itu ya seperti saya sudah sampaikan, memang kanker tiroid itu bisa terjadi pada usia ekstrim. Jadi sangat muda atau tua gitu ya. Tadi udah disampaikan. Jadi anak-anak itu memang kalau ada nodul kita harus curiga dia ganas karena dia tuh jarang banget. Biasanya kelainan pada anak tuh berhubungan dengan hormon ya, seperti kemarin mungkin ya dokter hipotiroid kongenital dan sebagainya. Tapi kalau dia ada nodul kita curiga ganas. Nah, penanganannya bagaimana nih? Penanganan pada anak ini memang unik banget ya. Karena apa? Karena anak-anak ini sedang tumbuh dan kembang gitu ya. Tetapi ada beberapa patokan sih. Kalau selama ini memang tidak ada penelitian yang khusus mengenai anak nih. Jadi kebanyakan pengobatan atau penata laksanaan dari kanker tiroid anak itu jadi kayak diambil, diekstrak dari dewasa ya. Tetapi akhir-akhir ini ada beberapa guideline memang yang juga mulai membuat protokol ya penata laksanaan tersendiri. Penata laksanaan pada anak itu sebenarnya itu tadi karena dia timbulnya pada usia muda, biasanya hubungannya dengan interaksi kalau yang pada dewasa kan sering ditanya ya kenapa kok bisa kena kanker tiroid gitu ya. Biasanya ada interaksi antara environment atau lingkungan dengan genetik. Nah, kalau pada anak-anak diduga memang genetik nih gitu. Kita pernah periksa beberapa gen tertentu, memang ada hubungannya hal tersebut dengan terjadi kanker pada anak. Yang uniknya adalah kita sebenarnya kalau pada anak tuh inginnya sih dia jangan diangkat ya dua-duanya gitu ya. Kalau misalnya ukurannya kecil, tetapi yang harus dilihat secara keseluruhan harus komprehensif. Kalau memang pada anak-anak itu sering sekali dia termasuknya adalah kategorinya berdiferensiasi baik, tetapi sering multifokal. Jadi ada di kiri, ada di kanan gitu. Itu yang harus kita waspadai dalam menentukan apakah mau ismulobektomi ya diangkat cuma sebelah atau dua-duanya total tiroidektomi. Juga kita harus lihat status kelenjar getah bening nih. Karena pada anak-anak itu seringnya dia sudah palpable, jadi ukurannya sudah besar ya. Kemudian sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Mungkin karena itu behaviornya seperti itu. Tetapi berita baiknya dia responsif ya terhadap terapi I131. Hal ini mungkin berkaitan dengan kelainan genetik tadi. Jadi kelainan genetik yang menyebabkan atau ekspresi protein yang berlebih ya pada kanker tiroid pada anak itu tidak menyebabkan instabilitas genom kalau kita bilang. Jadi si kankernya itu tidak macam-macam ya seperti ya, pada usia tua. Jadi lebih mudah itu biasanya penanganannya walaupun dia munculnya ekstensif tetap kita lakukan radiasi I131 dan terapi supresi. Supresi seperti tadi yang Dokter Erwin sampaikan. Apakah terganggu tumbuh kembangnya? Ya beberapa sih, kita beberapa kali memantau ya, termasuk saya sendiri melakukan penelitian, karena kebetulan saya memang khusus untuk menangani tiroid anak ya, beberapa waktu yang lalu. Quality of life-nya tidak berbeda banyak ya dengan orang dewasa sih sebenarnya. Cuma ya itu kadang-kadang kalau pemberian Tirax itu benar-benar kita harus perhatikan karena anak-anak tuh aktif sekali ya, dia tumbuh kembang bermain dan sebagainya sehingga adjustment dari pemberian Tiraxnya itu harus pas. Kalau misalnya berlebih jadi hiperaktif ya. Jadi kalau misalnya kurang nanti lemas dan kadang-kadang malah ada yang pingsan gitu ya. Tapi karena kelihatan di sininya ada bekas sayatan, oh ini bukan hipoglikemi nih anak, berarti memang dosis dari si obat terapi tambahan ya tiroksinnya itu kurang gitu. Nah untuk I131-nya silakan Dokter Erwin, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Dokter Yohana. Jadi memang kasus anak itu kita juga sering menemukan di di kedokteran nuklir di Hasan Sadikin. Memang penanganannya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Operasi, ablasi, dan pemberian hormon tiroid. Nah, ablasinya sebetulnya kita ditentukan dosisnya. Tidak sama dengan dewasa. Nanti kita akan hitung dosisnya per kilogram berat badan anak tersebut. Betul kata Dr. Yohana, yang pasti itu anak itu harus mengerti. Dan karena apa? Kadang-kadang dirawat sendirian di kamar itu
buat anak itu suatu hal yang menakutkan. Jadi kami juga sedang berpikir apakah perlu ada rawat inap khusus untuk ablasi pada anak, itu pun sedang kami dalam pertimbangan. Pada dasarnya sebetulnya betul kata Dr. Yohana, sebetulnya rata-rata yang sudah didiagnosis pada anak itu rata-rata udah besar-besar. Malah ketika lakukan iodium radioaktif itu sudah spreading nih, sudah menyebar kemana, misalnya paling sering ke paru dan lain-lain. Tapi pada dasarnya selama anak itu terkontrol dengan baik dan mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter, itu very good respon. Responnya akan baik kok, akan kembali sempurna, malah metastasisnya akan terobati dengan baik selama anak itu kooperatif. Apakah ada efek terhadap tubuh yang lainnya karena dia dalam pertumbuhan? Makanya oleh karena itu selama dokternya menyarankan untuk kontrol dengan baik, ablasinya diharapkan 2-3 kali akan sempurna. Oleh karena sebetulnya repetitif itu lama-kelamaan biasa pada orang anak itu akan berpengaruh terhadap ovarium dan lain-lain. Tapi dengan dosis yang kita maksimumkan sesuai dengan dosis anak, apabila harus kontrol dan harus diablasi lagi, itu harus ikutin aja. Nanti akan cepat membaik. Seperti halnya penanganan hipertiroid pada anak. Cukup 1 single dose saja. Jangan sampai repetitif, karena nanti kalau terapi lagi akan berefek terhadap tubuhnya. Begitu juga halnya sama dengan pada kanker tiroid pada anak. Jadi nggak usah khawatir, semuanya akan terkendali dengan baik selama ada kerjasama dan kooperatif, terutama orang tua pasien, karena anak di bawah usia 12 tahun itu betul itu kadang-kadang belum menyadari dia itu sakitnya apa, apalagi harus minum hormon tiroid. Makanya saya selalu bilang ke pasien, bukan hormon ini vitamin tiroid, karena biar dengan minum vitamin dia merasa sehat. Mungkin itu aja. Semuanya akan terkendali kok baik-baik saja. Nggak usah khawatir. Begitu, Baik, Mbak Disa. terima kasih Dr. Yohana dan Dr. Erwin. Kita lanjut aja dengan pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Semoga pertanyaan tadi terjawab untuk Mbak Augie ya, umur 12 tahun. Nah, ini Dok dari comment section nih, dari kolom pertanyaan nih, Dok. Dok, saya didiagnos dari Mbak G. Kartini. Dok, saya didiagnosa karsinoma papilar dengan tiroiditis Hashimoto. Dan apakah sering terjadi ya dok ya kasus kanker tiroid dan bersamaan dengan tiroiditis Hashimoto yang merupakan autoimun tiroid ini, atau apakah mungkin si autoimun Hashimoto tiroiditis ini apakah bisa saya men-trigger atau membuat pertumbuhan kanker gitu, dok? Pertanyaannya pada dokter Yohana mungkin ya. Ya, memang kalau di jurnal itu ada ya, tapi saya sendiri melakukan penelitian gitu ya di Hasan Sadikin, ada satu pasien yang memang Hashimoto kemudian juga terdiagnosis dengan thyroid cancer ya. Cuma patofisiologinya sendiri saya belum terlalu jelas tuh. Barangkali Dr. Erwin membaca. Kalau saya nggak terlalu jelas ya. Ada beberapa teori, tapi menurut saya kayaknya belum ajak gitu ya teorinya. Gitu. Ya, mungkin langsung aja ya Mbak Nisa ya. Jadi sebetulnya untuk tiroiditis Hashimoto kita hanya tahu secara teoretikal saja. Tapi itu masih unclear. Sampai saat ini masih dalam proses penelitian untuk memastikan bagaimana nih biologi molekulernya ke arah sana. Jadi saya juga belum bisa menjawab itu bagaimana mekanismenya kok dari tiroiditis Hashimoto bisa menjadi karsinoma tiroid. Dan itu memang kasusnya ada saja, tidak hanya tiroiditis Hashimoto, tapi juga hipertiroid graft disease pun ada gitu seperti itu. Nah, cuman kalau dari perspektif kedokteran nuklir adalah ketika pemeriksaan kontrol laboratorium penanda tumor dari kanker tiroid. Ketika TSH-nya dalam keadaan TSH terstimulasi, tiroglobulinnya normal, bagus di bawah 1, tapi TSH-nya tinggi. Nah ini TSH tinggi itu kita harus cari penyebab, apakah dia false negatif atau ada yang lain. Nah biasanya yang paling sering itu adalah karena defisiensi vitamin D, dan itu adalah salah satunya tiroiditis. Saya selalu periksa tuh hasil PA, ada nggak gambaran tiroiditis, bagaimana anti TPO-nya, kita saranin anti TPO. Karena kadang-kadang pada pasien-pasien dengan antibodi anti tiroidnya tinggi terus,
kita cek vitamin D-nya bagus, ternyata anti-TPO-nya tinggi. Oh, ini berarti dulunya adalah tiroiditis Hashimoto yang menyebabkan antibodi antithyroglobulin-nya meningkat. Jadi dari perspektif kedokteran nuklir itu, tapi bagaimana cara patofisiologinya, saya belum bisa menjawab. Mohon maaf, saya belum bisa jawab. Masih unclear. Baik, terima kasih Dokter Erwin dan Dokter Yohana sudah menjawab pertanyaannya. Nah, ini Dok, sebentar. Nah, Dok, ini dari dari Ibu Dita, usia 44 tahun dengan kanker tiroid, post operasi total. Nah, untuk kontrol rutin lanjutannya itu sebaiknya ke onkologi atau ke kedokteran nuklir ya, Dok? Kalau untuk kontrol rutinnya Kedua-duanya ya, operasi. dokter. Kalau pasca operasi, kedua-duanya ya? pas ya. Jadi kalau kita pasti ke semuanya ya. Jadi kita selalu Iya. berusaha menangani secara komprehensif ya. Jadi biasanya gitu dari kalau pasca operasi ya pasti berhubungan dengan luka operasi ya. Biasanya pasien-pasien dengan habis pasien dengan operasi tiroid ya kan tidak semuanya pastilah selalu pasti ada keluhan ya karena namanya luka operasi, kemudian di leher gitu ada benjolan yang kita lakukan pengangkatan, pasti adalah beberapa keluhan ya, mungkin merasa masih belum enak menelan atau mungkin suaranya agak berubah atau keluhan-keluhan gitu biasanya tetap datang ke bedah onkologi ya nanti untuk apa namanya untuk terapi. Kemudian nanti saya bekerja sama dengan dokter Erwin tuh untuk misalnya pasien tersebut setelah mendapatkan hasil PA yang tadi dokter Erwin bilang akan melakukan stratifikasi. Sebenarnya kami klinisi juga melakukan stratifikasi. Jadi ketika pasien itu sudah datang bawa hasil patologi anatomi yang lengkap gitu ya deskripsinya, kita tentukan apakah ini termasuknya yang low risk, yang intermediate, atau high risk. Tapi ini untuk tindakan radiasi I131. Nanti dari dokter Erwin juga sama ya dok ya, setelah dilakukan terapi, dokter Erwin juga akan menilai lagi apakah dia high risk, intermediate, atau low risk. Jadi kita nih melakukan beberapa kali penilaian dan kita lakukan bersama-sama gitu. Dokter Erwin, mangga mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Jadi kalau prinsipnya di kedokteran nuklir pada penanganan kanker tiroid, pasien itu tidak datang semata-mata langsung ke, saya mau sama dokter Erwin untuk diterapi ablasi pada kanker tiroid. Tidak semata-mata seperti begitu. Karena biasanya dokter Yohana akan memberikan surat mohon pertimbangan untuk ablasi. Nah, itulah yang nanti saya akan kembalikan kepada bagian bedah onkologi untuk istilahnya setelah diablasi saya report. Karena kadang-kadang ada juga pasien yang sudah metastasis jauh atau misalkan ada massa yang menangkap radioaktif tinggi di proyeksi misalnya di panggul, itu kan harus dilakukan tindakan operasi lagi. Nah itu kadang-kadang atau ada KGB yang besar yang menangkap radioaktivitas, nah, itu pun harus dikembalikan lagi ke dokter Yohana. Apakah memungkinkan untuk dilakukan pengangkatan kembali? Karena apa? Kalau tidak dioperasi, tiroglobulina akan tetap keep high, itu terus tinggi. Mau diablasi berapa sampai 1 puri pun tidak akan berpengaruh. Karena saya juga punya contoh kasus, ini bukan dokter bedah onkonya nggak mau, atau bukan kedokteran nuklir yang tidak merujuk, tapi pasiennya takut operasi lagi, takut operasi lagi. Oh dia sudah jelas pembesaran kelenjar getah beningnya, cuman karena diinformasikan sebelumnya lengket di pembuluh darah, terus saya akhirnya ya udah saya kirimlah ke dokter bedah yang senior di Bandung. Nah, dari dokter bedah senior yang Bandung dijelaskan dengan baik, akhirnya mau dioperasi. Dan itu langsung tiroglobulin turun dengan cepat. Jadi sebetulnya kalau saya sih bersifatnya kolaborasi ya. Kita tidak ada begitu pasien sudah dilakukan terapi, pasti akan saya kembalikan ke bedah onko. Nanti dari bedah onkonya dia akan baca terapinya seperti apa. Nah, apalagi kalau harus ada tindakan operasi lagi, tentu nuklir kan nggak bisa sendiri, harus ada dokter Yohana di sana. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yohana dan Dokter Erwin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini ada dari Mbak Kadek Ima, usia 40 tahun dari Bali, dengan diagnosa karsinoma papiler. Selamat malam dok, mau tanya berapa hari jarak aman untuk
kembali dekat dengan anak-anak itu pasca ablasi. Mungkin ini untuk dokter Erwin ya dok. Berapa hari jarak aman untuk jaga jarak dulu dengan anak-anak pasca ablasi dok. Ya, Silakan. ya, terima kasih Ibu yang ada di Bali. Jadi memang itu sangat tergantung dosis ya Mbak Nisa. Kalau dosisnya kita anggap aja rata-rata dosisnya besar sekitar 100 milikuri, itu jarak yang paling aman tuh 3 sampai 5 hari. Paling cepat 3 hari, paling lama 5 hari. Selama ibunya atau pasiennya minum yang banyak, kan iodium radioaktif itu akan diekskresikan melalui usus dan juga melalui ginjal. Jadi selama ibu minumnya yang bagus, makan yang bagus, itu akan terekspresi dengan cepat di urin, maka paparan radiasi sebetulnya akan cepat hilang juga. Makanya asumsinya adalah 3 hari sampai 5 hari. Ada juga yang bilang sampai 7 hari, kalau rata sih orang Indonesia tuh rata-rata minumnya bagus, makannya bagus, jadi kita pakai patokannya 3 sampai 5 hari. Kalau pengen aman ya 5 hari, udah 5 hari aja bisa. Pulang hari Jumat berarti boleh ketemu sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Itu lebih aman buat pasien tersebut. Gitu. Itu aja sih Mbak Nisa. Baik, terima kasih dokter Erwin atas Oh ya, jawabannya. perlakuannya sama antara anak dengan wanita hamil, perlakuannya sama 3 sampai 5 hari. Berarti dengan orang dewasa juga ya dok ya? Kalau orang dewasa sih sebetulnya tidak ada secara nyata bahwa itu nggak boleh. Tapi kalau kita terlalu khawatir ini khawatir itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dewasa saya sih belum ada report. Sebetulnya kita belum ada laporan kasus bahwa dekat dengan orang yang telah mendapatkan ablasi janinnya jadi gagal tumbuh, atau misalkan si anak jadi gagal pertumbuhannya, atau si bapaknya menjadi hipotiroid karena terablasi oleh paparan radiasi. Itu belum ada sih kasus report, tapi ini secara teoritis saja menyatakan bahwa badannya masih mengeluarkan radiasi. Sebetulnya sih efeknya nggak ada yang langsung. Baik, terima Karena kasih atas jawabannya. pulang juga sudah diperiksa ya Dokter Erwin kan? Ya, Jadi betul. keluar dari ruang isolasi itu sudah dipastikan oleh Dokter Erwin berada dalam dosis yang aman ya? Aman, betul. Jadi sudah diperiksa dulu ya kadar amannya ya dok ya sebelum pulang Ya, itu. makanya kalau orang yang sudah pernah diablasi di kedokteran nuklir, jangan kaget, suka diukur paparan radiasi, suka suka ada dihitung tuh paparan radiasinya. Dari situlah kita paparan radiasi dihitung, itu nanti kita kelihatan aman atau tidak amannya pasien untuk dipulangkan. Makanya kalau di nuklir itu suka ada indikator suara, nah itu suara setiap pagi, nah itu berarti sedang diukur radiasi. Baik, terima kasih Dokter Erwin. Semoga terjawab ya Mbak Kadek Ima atas pertanyaannya. Nah dok, lanjut nih dok. Mungkin ini agak lumayan berkaitan. Nah dok, ini dari Ibu Lina, usia 33 tahun, dari Bekasi dengan kanker tiroid papiler dan sudah operasi total tiroidektomi pada tahun 2019. Nah, 3 tahun sebelum didiagnosa kanker tiroid ini, si Ibu Lina ini sempat 2 kali keguguran. Nah, apakah kegugurannya itu karena diakibatkan oleh kekentalan darah? Nah, pertanyaannya dok, apakah kekentalan darah ini berkaitan dengan kanker tiroid itu sendiri ya dok? Silakan dok. Berarti buat saya mungkin tidak ada sih Ya, kalau dilihat kalau dilihat dari patofisiologinya nggak ada hubungannya tuh Bu ya. Jadi kalau kanker tiroid sendiri tidak ada hubungannya dengan kekentalan darah. Abortus ya atau keguguran itu mungkin lebih sering biasanya berhubungan dengan kelainan hormon ya. Jadi kalau pada kanker tiroid itu biasanya hormon tiroidnya normal. Kemudian kekentalan darah itu merupakan suatu masalah yang berbeda gitu. Tidak ada hubungannya sih selama ini yang saya baca antara hubungan kelainan tersebut dengan penyebab kanker tiroidnya. Baik, terima kasih Dokter Yohana. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Mbak Fani, usia 35 tahun dengan struma nodosa. Jadi ini belum ketahuan kanker ya dok ya. Baru hasil biopsi dideteksi tumor jinak. Tapi ukuran tumornya itu sudah sekitar 4 cm.
dan ada keluhan leher belakang terasa pegal. Nah, kalau untuk tumor jinak ini gimana dok penanganannya? Apakah ada syarat harus dioperasi pada ukuran tertentu atau angkat aja walaupun ukurannya kecil? Gimana dok untuk dokter Yohana? Ya, pertama-tama harus diluruskan dulu nih antara istilah yang namanya struma, tumor jinak, Iya. dengan tumor ganas ya. Kalau struma itu sebenarnya bahasa Belanda ya, mungkin pembesaran kelenjar, pokoknya pembesaran kelenjar gondok itu dibilang struma ya. Nanti dia ada kelainan metabolik tapi non fungsional. Nanti hasil patologi anatominya itu adalah disebut adenomatous goiter ya, atau gondok biasa lah, dibilangnya sakit gondok biasa. Nah, pada sakit gondok biasa itu biasanya kita bisa tahu hasilnya dari pemeriksaan biopsi tadi, FNAB, adenomatous goiter. Nah, adenomatous goiter kapan dioperasi? Adenomatous goiter dioperasi kalau ukuran tumornya itu pertama alasannya adalah menekan ya, udah mulai mengganggu, membuat jalan nafasnya jadi nggak lega, kemudian ketika makan juga merasa ada yang tersangkut gitu ya. Pada beberapa kasus mungkin ada perubahan suara tapi bukan akibat kita sebut bukan akibat infiltrasi ya terhadap sarafnya, tetapi hanya penekanan saja. Kadang-kadang memang ada nyeri gitu ya, nyeri ke belakang, mungkin berhubungan dengan saraf lah karena dia besar, meregang gitu ya di sekitar situ, kemudian memberikan nyeri sensorik ya, jadi rasanya nggak enak gitu ya di situ. Nah, itu indikasinya. Kemudian yang terakhir adalah kosmetik. Jadi kalau misalnya pasiennya memang merasa nggak enak gitu ya dengan si benjolannya itu secara kosmetik. Jadi walaupun dia ukurannya kecil, tapi mungkin mengganggu penampilan dan sebagainya, maka ada indikasi operasi juga. Tapi kita akan diskusi nih sama pasien. Kita harus pilihkan operasinya seperti apa ya. Jadi operasi itu untuk yang tumor jinak, atau bukan tumor jinak ya, untuk yang kelainan metabolik non fungsional tadi, kita bisa tawarkan operasi-operasi kosmetik lah ya, salah satunya dengan menggunakan laparoskopi, endolaparoskopi ya, jadi bisa tanpa sayatan di leher karena dia tujuannya kosmetik nih gitu. Jadi pertama kalau ukuran tumornya besar ya sampai menekan struktur penting yang ada, membuat gejala mekanik kita bilang ya, penekanan dari si tumor tadi terhadap struktur-struktur penting yang ada di leher, atau ya alasannya kosmetik. Kemudian yang kedua ada lagi yang disebut dengan tumor jinak. Nah, tumor jinak itu adalah kita sebut neoplasma juga, tetapi dia bukan kanker. Jadi artinya emang ada daging yang tumbuh gitu ya, ada jaringan baru yang tumbuh di situ. Nah, kalau dia suatu neoplasma, ya pengobatannya adalah operasi gitu. Operasi, nanti operasinya tidak selalu seperti pasien kanker ya, yang harus diangkat semuanya. Itu kita bisa lebih apa namanya, bisa misalnya hanya di satu lobus saja, kita hanya bisa mengangkat yang sisi dari kelenjar gondok yang ada tumor jinaknya tersebut. Tapi diagnosisnya memang agak sulit tuh. Jadi kadang-kadang diagnosisnya tuh baru setelah operasi ya, bisa ditegakkan. Jenis kanker jinaknya tuh namanya folikuler adenoma misalnya ya. Seperti itu. Selain itu memang sekarang berkembang juga pengobatan-pengobatan untuk yang adenomatous goiter dan yang tumor jinak itu yang bukan dengan menggunakan operasi ya. Mungkin pernah dengar yang namanya radiofrekuensi ablasi. Nah, itu memang sekarang lagi happening ya untuk mengurangi efek mekanik tadi. Jadi mungkin juga itu tawaran untuk pasien-pasien yang hasilnya adenomatous goiter saja. Tapi kalau struma yang sudah besar, nah ini yang harus hati-hati nih kadang-kadang. Kita harus betul-betul lihat lagi, betul tidak dia hanya tumor jinak saja. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan suatu biopsi, itu tricky banget ya kalau tumornya besar. Karena biopsi yang kita lakukan itu kan biopsi jarum halus, menggunakan jarum suntik yang jarumnya itu apa namanya, panjangnya ada terbatas ya, nggak panjang banget gitu. Nah, kita harus lakukan evaluasi betul-betul dengan teliti di bagian mana yang kira-kira curiga gitu. Jadi dari semua benjolan yang besar tersebut, kita harus mengambil sampel yang cukup representatif gitu. Jangan sampai nanti misalnya kita bilang ini tumor jinak, padahal sebenarnya di belakang ya ada pertumbuhan sesuatu yang tumbuh di belakangnya yang memang sulit dicapai dengan biopsi jarum halus. Nah, pada saat ada kecurigaan seperti itu, ya ukuran berapapun juga, dokter bedah misalnya tidak konklusif hasilnya, kita anjurkan untuk operasi karena curiga ganas gitu.
Mungkin itu ya. Baik. Ada tambahan? Mungkin Dokter Erwin? Enggak, kalau saya sih sudah cukup jelas ya dari Dokter Yahana. Malah saya pernah dulu ikut sesinya operasi pada tiroid yang kosmetik. Itu macam-macam. Ada yang dari hidung diambilnya, ada yang dari Iya, ketiak, Dokter Yahana. Hanya untuk bukan dari menghindari hidung satu kali. tayangan ini ya. Dari Apa? mulut. Kalau dari hidung belum ada. Dari Ada mulut. di belakang kuping, terus dari Iya, mulut, Ya, Dok ya. ya iya, dari dalam sini ya. Kemudian Oh, dari apa gitu. ketiak gitu ya. Gitu. iya. Cuma itu harus hati-hati tuh, jangan sampai nanti keluar PA-nya ganas ya, karena operasi dengan lapangan yang sangat sempit seperti itu, kita benar-benar harus pastikan. Kalau enggak, dia kan pecah tuh ya. Jadi di sepanjang trek itu nanti ada seeding nih. Nanti ketahuannya sama Dokter Erwin pas di scanning gitu, kok ada jalannya, ada yang nangkep gitu ya di situ. Oh, Ya, baik. itu aja Terima sih dari kasih Dokter Erwin dan Dokter Yohana. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Dari Mbak Maifa, usia 56 tahun, didiagnosa dengan kanker papilar yang sudah metastase ke otak. Nah, ini kata dokter onkonya ini belum dapat dioperasi, jadi harus target terapi, kemoterapi mungkin ya yang target terapi, kemo yang target terapi itu nih. Nah, mohon petunjuknya nih dok, katanya apakah sebaiknya mengikuti saran dokternya itu yang target terapi karena belum dapat dioperasi untuk kasus kanker tiroid dengan metastase otak. Silakan dokter, bisa dijawab. Dokter Iya, Yohana dulu memang. mungkin. Ini agak jarang sih ya kasusnya sebenarnya kanker tiroid itu sebenarnya berperilaku baik ya, terutama pada anak-anak. Tapi memang yang harus diwaspadai pada umur yang lebih tua itu dia walaupun bentuknya papilari karsinoma, menurut pengalaman saya dia lebih banyak sih mutasi genetiknya ya, yang aneh-anehnya gitu ya. Jadi walaupun nanti fenotipnya atau tampilannya tetap papilari tiroid karsinoma, mungkin dia tidak well diff lah sebenarnya ya, sudah macam-macam dia banyak gen yang terekspresi. Nah, kalau memang kasusnya seperti itu, saya sih setuju ya. Mungkin apa boleh buat saat ini kita tidak punya modalitas terapi yang lain sih selain yang terbaru memang targeting terapi. Sebelum-sebelumnya juga ada kemoterapi biasa, tetapi memang responnya tidak terlalu baik ya. Jadi mungkin yang ditawarkan oleh dokter bedah onkologinya itu sudah merupakan suatu pertimbangan ya. Kalau saya sih sarannya mengikuti saja begitu ya. Pasti memakai ini ya, apa namanya, targeting terapi ya. Baik, Nanti kalau dilihat dokter Erwin responnya. apa mau? Iya, oh iya, dokter. Kalau dokter Erwin apa mungkin mau menambahkan? Ya, sebetulnya saya setuju juga dengan Dokter Yohana. Memang kalau saya harus memastikan juga ya, apakah dia menyebar ke otak itu di intrakranialnya, atau dia menyebar itu di skalpnya, di luar tengkoraknya yang sudah mendestruksi. Jadi itu juga harus dipastikan kembali. Kalau memang dia di dalam otaknya, ya memang kita agak sulit ya melakukan operasi tindakan invasif pada area tersebut, kecuali kita mungkin ada di sana ada bedah saraf yang khusus di bidang onkologi. Kalau di scalp-nya ya, apabila itu memang tidak besar dan ada bedah sarafnya juga, kolaborasi dengan bedah onkoid, memang jikalau itu memungkinkan diangkat ya mungkin bisa saja diangkat. Tapi rata-rata yang saya tahu sampai saat ini di Bandung itu rata-rata sudah sangat besar-besar ya. Jadi istilahnya dokter bedahnya juga masih berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pada pasien yang sudah penyebaran ke area ke otak gitu ya. Jadi memang obat terpilihnya adalah dengan targeted terapi tadi. Targeted terapi tujuannya adalah untuk menseringkan ya, atau untuk menghambat pertumbuhan daripada tumor tersebut. Jadi ya memang agak susah ya, kecuali kalau kita ada tim khusus, kita diskusinya juga mungkin akan alot ya Dokter Yana, harus ada sarana prasarana, harus ada SDM-nya harus oke, jadi baru kita diskusikan. Iya, Apakah tapi itu saya rasa itu dimungkinkan?
saya rasa itu kalau udah dari dokter bedah onkologi ya, pasti dokter tersebut sudah Langsung ke berkoordinasi ya. sana sini. Iya, Ya, betul. jadi memang sudah memutuskan itu. Memang kalau memang Iya, masih bisa ya, kalau resectable pasti dokternya juga akan menyarankan itu. Tapi kalau sudah dari teman sejawat saya setuju, pasti beliau itu pasti sudah melakukan assessment ya, sehingga sampai pada keputusan tadi gitu. iya. Baik, terima kasih Dokter Yohana dan Dokter Erwin. Ini masih ada pertanyaan lagi ya dok. Dari Mbak Fitri, 20 tahun di Jakarta dengan diagnosa kanker tiroid papiler varian folikuler. Nah, dari hasil operasi ini, dia dinyatakan kanker tiroid itu di sebelah kanan dok, karena nodulnya ada di sebelah kanan, tapi tidak ada tindakan untuk operasi pengangkatan yang kiri. Nah, dia tuh khawatir karena kan katanya kalau habis operasi itu harus kalau diketahui pada sebelah bagian tiroid yang sebelah itu kanker, kan banyak juga yang harus dioperasi total nih dok. Nah, apakah eh, kasus Mbak siapa ini Mbak Fitri ini bisa eh, apa ya istilahnya bisa gitu dok untuk tidak dioperasi total pada kanker tiroid papiler varian folikuler? Ya, Untuk dokter eh, Yohana? ya terima kasih Mbak Nisa. Jadi ini yang sekarang sedang tren ya, tapi siapapun dokternya pasti punya pertimbangan khusus itu ya. Jadi pada kanker tiroid pada usia yang muda itu memang kita harus bisa lakukan assessment pada kelompok yang risiko rendah misalnya, tapi memang harus betul-betul dipastikan risiko rendah, kemudian harus dilakukan assessment juga secara komprehensif ya untuk tiroid yang sebelahnya, apakah dia ada nodul juga atau tidak. Kita bisa melakukan yang namanya ismolobektomi. Jadi hanya sebelah saja ya. Tapi nanti diskusi biasanya akan kita lakukan open discussion ya sama pasien ya, terutama untuk pasien-pasien usia muda nih. Kadang-kadang orang tuanya terutama ya belum menikah, misalnya kan nanti kalau anak saya hamil gimana, kalau misalnya sudah di total tiroidektomi dan sebagainya. Pada kelompok yang risiko rendah ya ukuran tumornya kecil ya kurang dari 2 cm, kemudian jenisnya bisa klasik papilari atau papilari varian folikuler itu sebenarnya mempunyai behavior yang sama lah kurang lebih ya dengan papilari yang klasik, walaupun memang papilari klasik lebih lebih istilahnya behave ya lebih lebih baik gitu ya. Nah, kemudian tidak ada ekstensi keluar kapsul, itu bisa kita lakukan itu, tetapi tentu saja kemungkinan untuk suatu saat akan ada nodul di sebelahnya lagi itu mah ada aja karena kan kelenjar gondoknya masih ada ya. Nah, pada waktu itu kalau misalnya dia sampai ada lagi, itu bisa dilakukan total tiroidektomi pada saat itu. Nah, penelitian di Jepang itu membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna terhadap apa ya, terhadap disease free survival, bukan disease overall survival ya. Jadi maksudnya kalau misalnya sekarang diangkat sama nanti ditunda suatu saat lalu dia kemudian ada ya pada yang kanker tiroid multifokal, itu tidak terdapat perbedaan yang terlalu bermakna gitu. Jadi mungkin itu adalah suatu dasar pertimbangan yang biasanya akan didiskusikan mendalam antara dokter dengan pasien. Nah, kalau memang dokternya sudah memutuskan itu pasti ada catatannya. Catatannya adalah harus tetap kontrol, teratur ke dokter seumur hidup lah ya. Jadi karena masih ada tuh si kelenjar gondoknya. Jadi tetap harus kontrol, kontrol dan kontrol gitu. Apa dokter Erwin mau menambahkan? Oh, enggak. Itu udah ranahnya Dokter Yohana. Saya enggak komentar. Baik, terima kasih jawabannya Dokter Yohana. Semoga Mbak Fitri terjawab ya. Nah, ini dok ada pertanyaan lagi dari Mbak Yaumil Nisa. Untuk kasus kanker tiroid papiler yang sudah menempel, yang sudah metastase ke kelenjar getah bening, apakah bisa apakah ablasi bisa mengecilkan metastase dari kanker tiroid itu yang ke KGB, atau harus dioperasi terlebih dahulu baru diselesaikan dengan ablasi? Silakan dokter, bisa Ya, bergantian jawab. harus operasi dulu. Jadi
kalau dia ada metastasis ke kelenjar getah bening, maka kita harus melakukan yang namanya neck diseksi ya, diseksi leher. Jadi kita bersihkan seluruh rantai kelenjar getah bening, bukan cuma yang ada di benjolnya itu aja. Nah, nanti itu memberikan kemudahan untuk terapinya Dr. Erwin ya, efektivitas dari terapi I131. Kalau misalnya nggak dibersihkan dulu, hanya mengandalkan I131 tadi yang seperti Dr. Erwin sampaikan nih, jadinya nanti perlu dosisnya besar banget, kemudian nanti nggak selesai-selesai ya Dr. Erwin ya terapi iodium 131-nya. Gitu. Silakan dok. Dokter. Ya, kalau saya menambahkan saja Mbak Nisa, jadi memang kalau ada sudah metastasis ke kelenjar getah bening, iodium radioaktif apalagi pada saat dilakukan terapi pertama kali, iodium radioaktifnya itu akan ketarik semua ke sisa jaringan tiroidnya. Sehingga tidak ada yang menempel di kelenjar getah bening. Nah, itulah yang menyebabkan si kelenjar getah beningnya, apalagi kita kan harus kontrol 6 bulan. Nanti kelenjar getah beningnya dengan berjalannya waktu dia akan terus tumbuh. Nah, sedangkan obatnya itu kesedot terus sama ke sisa jaringan tiroid fungsional. Jadi memang kalau kelenjar getah beningnya udah mulai membesar, itu sangat disarankan untuk dilakukan pengangkatan kelenjar getah bening agar terapinya efektif. Karena seperti yang tadi saya cerita kasus yang ada tidak mau dioperasi, begitu ininya diangkat, karena dia terserap di sininya udah bersih di lehernya, di sininya masih ada penangkapan, begitu ini diangkat, terus paru-parunya kelihatan ada nangkep. Nah, jadi PR lagi kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti beginilah yang harus kita waspadai. Jadi ikutin petunjuk dokter, pasti dokternya itu memberikan jalan yang terbaik. Cuman memang kadang-kadang pasien perlu waktu untuk menerima hal tersebut. Jadi oleh karena itu biasanya dokter Yohana ataupun saya selalu sok text time, silakan diskusi dulu dengan keluarga. Kalau sudah setuju, kita lakukan tindakan yang terbaik buat pasien tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Dokter Erwin dan Dokter Yohana. Semoga menjawab ya Mbak Yaumil Lisa. Nah, satu nih dok, dari Mbak Dumaris, usia 42 tahun, didiagnosa dengan kanker tiroid papiler. Nah, pasca operasi tiroidektomi total ini, Mbak Dumaris ini merasakan sering kesemutan dan kram di tangan dan kaki. Itu seperti apa dok? Apakah itu efek dari operasi atau bagaimana dok kira-kira keluhan kesemutan dan kram pasca operasi ini? Mungkin untuk dokter Yohana. Ya, memang itu sering terjadi ya pada pasien-pasien dengan kanker tiroid yang besar ya, terutama yang sudah bulky, biasanya terjadi perlengketan hebat. Nah, di dekat kelenjar tiroid itu ada kelenjar yang bertugas mengatur atau produksi metabolisme kalsium lah ya, namanya kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini sering supply darahnya kadang-kadang terganggu nih karena kita berusaha, kan dia perdarahannya hampir sama tuh, kelenjar paratiroid itu perdarahannya bersama dengan kelenjar tiroid ya. Ketika kita mengangkat, mungkin bisa terjadi iskemik dari si kelenjar paratiroidnya atau gangguan lah pada kelenjar paratiroid yang menimbulkan gejala hipokalsemi. Yang harus dilakukan sebenarnya ibu cek kalsiumnya berapa. Nanti setelah itu diberikan suplemen kalsium ya secara oral ya, minum gitu. Nah, nanti terus dievaluasi gitu untuk menghilangkan gejala tadi. Kalau lihat gejala kesemutan dan sebagainya itu lebih ke arah hipokalsemi. Gitu. Baik, terima kasih dok. Dokter Yohana. Nah, dok, ini untuk dokter Erwin nih, dok. Berapa sih dosis maksimal dari terapi radioaktif iodium ini yang bisa diberikan pada pasien kanker tiroid? Silakan dokter Erwin. Ya, terima kasih. Ini dosis maksimal itu masih banyak debatable ya. Ada beberapa reference yang menyatakan, ada yang bilang dosis maksimal itu 600 sampai 700, ada yang bilang sampai 1000 milikuri. Itu masih debatable dan masih masih alot diskusinya. Namun ketika kalau saya perhatiannya ketika kadar tiroglobulinnya dia meningkat terus, tapi ketika kita lakukan sidik seluruh tubuh gambarannya negatif, makanya perlu dipertimbangkan itu ada kanker tiroidnya mengalami dediferensiasi.
Jadi kalau atau adanya kemungkinan ke arah refraktor. Oleh karena itu perlu pemeriksaan tambahan lain seperti pemeriksaan FDG PET scan. Nanti dari FDG PET scan ketika dari sidik seluruh tubuh dengan iodium 131-nya hasilnya negatif, ketika FDG PET scan-nya itu adalah positif, berarti pasien tersebut mengalami perubahan. Nah, tapi perubahan ini jangan langsung berkecil hati. Kita masih ada cara yang lain adalah dengan pemberian nikotinic acid. Nikotinic acid itu merangsang agar dia mampu lagi menangkap si iodium. NIS-nya itu dirangsang lagi. Kita coba lagi. Kalau nanti ternyata kita coba lagi dengan pemberian nikotinic acid tidak bermanfaat atau tidak ada respon, ya nanti biasanya pemberian dengan targeted therapy. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya kalau sudah mengalami, istilahnya ada namanya tuh refraktor, dia tidak berespon terhadap pemberian iodium radioaktif. Tapi tidak berespon terhadap pemberian iodium radioaktif, jangan langsung putus semangat, masih ada terapi yang lain. Salah satu terapinya adalah dengan pemberian targeted terapi tadi yang Dr. Yohana sampaikan. Di kedokteran nuklir ada juga dengan pemberian terapi somatostatin atau peptida. Itu ketika kita lakukan dengan gallium, pemberian lutetium 177 dotatate. Tapi sayangnya belum masuk BPJS dan belum established lah. Tapi yang established saat ini adalah dengan pemberian targeted terapi. Mungkin itu, Dr. Yohana mungkin ada yang menambahkan. Enggak, saya malah mau bertanya nih. Boleh ya Mbak Nisa nanya, mumpung ketemu Dokter Erwin yang nanya. Gini, kalau yang retinoic acid itu udah istilahnya udah jadi standar gitu, dicoba. Vitamin A kan itu? Ya. Ya, betul. Untuk ya, soalnya ini ada pasien saya nih, sebelumnya memang pakai targeting terapi ya, tapi ternyata nggak kuat ya, toksisitasnya juga cukup tinggi targeting terapi. Dicoba nih pakai retinoic acid katanya sama dari kedokteran nuklir, dan ternyata responnya cukup baik gitu. Jadi mungkin udah ada protokolnya ya Dokter Erwin ya? Betul, ada dok. Jadi kita ada dosis-dosis tertentu untuk pengembalian si fungsi NIS tersebut sehingga pemberian retinoic acid diharapkan dapat menangkap iodium radioaktif lagi. Nanti kita masih ada tempatnya atau pemberian iodium tersebut. Mungkin itu sih. Dok, izin bertanya, target terapi ini tuh yang ini bukan dok yang obat yang mahal itu yang Lenvima itu ya? Iya. Ada beberapa sih Mbak Nisa, jadi nggak cuma yang memang yang sekarang lagi gencar kan itu ya. Tapi pada intinya sih dia memang ya namanya targeting terapi, learning curve-nya itu masih harus dicapai ya. Jadi karena obatnya sendiri sangat mahal gitu ya. Sayangnya nih kita ini nggak terlalu aktif ya di clinical trial gitu. Sebenarnya kalau kita aktif ya di clinical trial itu banyak pasien-pasien yang bisa mendapatkan akses ya untuk obat-obat yang mahal seperti itu ya, yang memang secara evidence based juga memang sedang dalam fase learning curve lah ya, tidak seperti 131 yang sudah established lah ya, udah puluhan tahun gitu ya Dokter Erwin ya. Nah kalau targeting terapi ini kan memang baru. Oh, karena itu baru ya Bu Dokter? Terapi ya baru gitu ya? Betul. Oke, Dok, karena hampir beres nih ya, 2 pertanyaan lagi ya Dok ya. Satu untuk Dokter Yohana dan satu lagi untuk berdua nanti. Untuk Dokter Yohana dan juga Dokter Darmian. Nah Dok, biar nggak kemalaman nih Dok. Nah pertanyaannya ini sering terjadi nih Dok, pasca operasi pengangkatan tiroid atau tiroidektomi total ada keluhan suara serak. Itu penyebabnya apa Dok? Apakah karena si kankernya terlalu besar jadi menekan pita suaranya itu, ataukah karena terluka saat operasi itu Dok? Dan bagaimana cara mencegah atau cara perbaikan kondisi pasca operasi yang menyebabkan suaranya serak seperti itu Dok? Silakan Dokter Yohana. Ya, jadi memang penyebab dari suara serak itu ya timbulnya karena adanya istilahnya sesuatu di pembuluh saraf ya, di situ nervus laryngeus recurrens yang berjalan memang di samping trachea atau jalan nafas ya, jadi dia memang letaknya antara si kelenjar gondok tersebut dengan si jalan nafasnya gitu ya. Nah, pada beberapa kasus suara serak itu mungkin bisa timbul akibat
tarikan atau traksi saja ya, yang namanya si saraf itu kalau diganggu sedikit saja dia mulai mengalami perubahan. Nah itu bisa biasanya kalau memang kita bisa lihat dengan jelas gitu bahwa kita ini tidak mengoprek-ngoprek sarafnya. Jadi kalau operator biasanya dia akan tahu ya bahwa dia bisa membebaskan garis operasi atau plan operasinya dari saraf yang nempel dengan baik. Biasanya hanya terjadi neuropraksi kita sebut ya, dan itu memang butuh waktu untuk pulih kembali. Pengobatannya apa? Biasanya kita berikan obat-obat anti radang gitu ya, neurotropik yang tentu saja perlu waktu lah ya untuk penyembuhannya. Bisa berapa lama ya tergantung si sarafnya itu, praksinya atau ketarik-tariknya tuh berapa lama gitu ya. Nah, untuk yang cedera nervus laryngeus recurrent, biasanya operator itu akan tahu ya. Jadi untuk beberapa tumor yang memang bulky dan lengket sekali, itu kemungkinan cedera nervus itu ada dan tidak bisa dihindari gitu. Apalagi untuk kanker tiroid yang sudah dalam ya, makanya jangan datangnya pada saat sudah besar gitu. Ketika waktu ukurannya kecil, itu sebaiknya dioperasi karena komplikasi atau bukan komplikasi, efek samping seperti itu bisa kita coba hindari ya kalau misalnya ukuran tumornya kecil. Tapi kalau misalnya ukuran tumornya kecil tapi nempel di belakang, nah itu urusannya beda lagi. Jadi karena kita diharuskan memilih antara membersihkan sel kanker sehingga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik ya dengan I131-nya yang tadi Dr. Erwin sampaikan, dengan mengorbankan pita suaranya itu gitu ya. Jadi itu, dan terapinya apa? Kalau memang secara jelas sudah dibuktikan, biasanya nanti kita lakukan lagi pemeriksaan pita suaranya, apakah memang dia terjadi parese. Itu sebenarnya bisa dilakukan rekonstruksi ya, injeksi dari pita suara sehingga pita suara yang tadinya tidak bergerak itu bisa terbuka lagi. Tetapi nanti itu dilakukannya tidak saat operasi itu, dan pada beberapa kasus ada sih dokter-dokter yang mendalami untuk menyambung saraf kembali gitu ya. Si saraf yang sangat kecil itu disambung lagi dengan pembuluh darah dengan benang yang kecil banget gitu. Tapi tentu saja itu juga perlu waktu ya untuk kembali lagi. Itu salah satu alternatifnya gitu. Gitu, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Dokter Yohana. Nah, ini satu pertanyaan pamungkas nih dok. Jadi ini sebagai penutup ya, biar nggak kemalaman juga. Soalnya kalau dibacain semua pertanyaannya bisa 2 jam nih dok. Jadi dok, ini pertanyaan yang sering ditanyain juga nih dok sama teman-teman pejuang tiroid. Apa sih pantangan makanan untuk pasien kanker tiroid dari sisi bedah onkologi, apakah ada, atau dari sisi kedokteran nuklir? Silakan dokter, pantangan dan anjuran makanan nih dok. Kalau dari saya sih nggak ada. Iya. Boleh makan apa aja kalau saya ya. Karena sulit ya. Jadi kan sebenarnya yodium sendiri masih kontroversi apakah dia menyebabkan kanker gitu ya, yang secara jelas sih memang radiasi yang dianggap mempunyai pengaruh atau peranan yang besar ya. Jadi tidak ada sih kalau dari saya. Yang penting ya makan yang sehat, seperti berlaku pada pasien-pasien kanker secara umum lah ya, makanan yang sehat, yang fresh, tentu saja bukan yang diawetkan dan sebagainya, tentu saja lebih baik ya, tanpa pengawet, tanpa MSG, kemudian ya seperti itulah, bukan yang cepat saji ya, atau makanan kalengan seperti itu. Nah, tapi yang berhubungan dengan nuklirnya sendiri, barangkali Dr. Erwin ada, silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya sama dengan Dr. Yohana, kita tidak ada pantangan yang pasti bahwa pasien yang sudah dilakukan operasi dan sudah tegak diagnosisnya kanker tiroid itu tidak ada pantangan yang wah ini nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Cuman ada persiapan yang khusus pada mereka yang akan dilakukan ablasi dengan iodium radioaktif. Yaitu satu, dia harus diet rendah iodium. Diet rendah iodium ini, kalau saya semua makanan itu kandungan iodium itu ada. Hampir dari sayuran, buah-buahan itu kandungan iodium ada. Tapi saya lebih merestriksi kandungan iodium yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu adalah pada seafood. Makanan yang bersumber dari laut. Makanan yang bersumber dari laut, kelp apa ya, mungkin rumput laut kali ya, rumput laut.
Ya, nah itu yang dipantang 1 minggu sebelum ablasi dan 2 minggu setelah ablasi. Kenapa? Biar karena sifatnya kelenjar tiroid itu adalah stunning. Stunning itu melongo. Dia cepat kenyang. Karena dia mengandung iodium tinggi, ketika kelenjar tiroidnya dia dikasih asupan iodium yang cukup tinggi, ketika dia tiroidnya udah kenyang, sisa jaringan tiroidnya sudah kenyang. Ketika diberikan iodium radioaktif, dia cuma lewat. Itu namanya stunning effect. Apa buktinya? Ketika lakukan disidik seluruh tubuh atau dilakukan sidik pasca terapi, tidak menangkap apapun. Nah kan itu pasien jadi percuma, kasihan. Jadi oleh karena itu, kita pantangkan itu 1 minggu dan ada di pedoman 1 minggu dan 2 minggu setelah pemberian iodium radioaktif harus diet rendah iodium. Nah diet rendah iodium buat saya agak susah, yaitu saya lebih fokus atau lebih concern ke makanan yang bersumber dari laut, termasuk turunannya. Ikan, cumi, udang, terasi udang, kerupuk udang, bakso ikan yang mengandung ikan laut ya, dan juga kelap, kadang-kadang katanya singkong ya, cassava juga mengandung iodium tinggi. Itu aja sih. Dan itu hanya sebentar kok, 1 dan 2 minggu pasca terapi. 1 sebelum terapi dan 2 minggu setelah terapi. Sebentar kok, dan lagian kalau orang Jawa Barat jauh dari laut gitu ya, kecuali orang Pangandaran. Nah, Iya. itu saja sih yang mungkin saya ingin concern untuk di rendah iodium. Dan perlu diperhatikan juga sebetulnya bensinnya kelenjar tiroid itu adalah iodium. Bensinnya itu. Jadi kalau kadang-kadang saya sih, ya kalau mau orang jauh dari laut, misalnya bukan orang Palembang, bukan orang Pangandaran, ya kalau mau mengurangi makanan yang bersumber dari laut ya fine-fine aja. Karena iodiumnya bisa dapat dari yang lain, daging ayam pun ada, telur ayam pun ada, susu pun ada iodium. Jadi susah memang. Kalau saya sih bebasin aja lah, setuju dengan Dr. Yohan. Terima kasih. Kasihan gitu ya, masa nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti stres, Pak. Evidence base-nya belum ada. Cuma ya itu harus diperhatikan. Kalau misalnya mendapat terapi tadi, biasanya dari kedokteran nuklir suka ada listnya ya, Dokter Erwin ya, termasuk obat apa yang nggak boleh dimakan, yang harus diberhentiin dulu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Dokter Yohana dan Dokter Erwin. Teman-teman semoga menjawab ya, dari tadi banyak banget nih pertanyaan yang sama, yaitu tentang pantangan makanan. Nah, jadi pantangan makanan untuk kanker tiroid itu tidak ada. Fokus pada makanan-makanan sehat yang tinggi nutrisi, dari makanan yang bukan cepat saji gitu ya Dok ya. Cuma kalau untuk saat mau menjalankan terapi ablasi, hanya diet sementara, yaitu diet rendah iodium dari makanan-makanan yang tinggi iodium seperti seafood, telur, susu gitu ya Dok ya. Terima kasih Dokter Erwin dan Dokter Yohana atas waktunya. Apakah ada patah dua patah kata nih Dok untuk teman-teman? Untuk teman-teman kita Tosca. Boleh dari saya. Sebagai penyemangat nih Dok. Ya, kalau buat saya itu orang Pita Tosca itu sudah luar biasa ya. Orangnya udah pintar-pintar. Makanya begitu diajak sama Mbak Astri untuk gabung di sini udah deg-deg. Takutnya apa diskusinya kayak gini. Pertanyaan pasti edun-edun nih gitu ya. Coba saya sih untuk para survivor ataupun pejuang tiroid, jangan putus semangat. Jangan putus semangat, harus tetap semangat, jangan sampai lupa kontrol ke dokter. Terus jangan sampai minum hormon tiroid, yang penting itu ya, minum hormon tiroid sampai terlewatkan. Dan minum hormon tiroid itu harus dalam satu waktu. Jangan sekarang pagi, besok siang, lusa malam, nggak boleh. Itu harus satu waktu. Dan cara minumnya harus baik dan benar, yaitu dengan minimal dalam keadaan perut kosong, 1-2 jam kemudian baru boleh makan, selang itu hanya boleh minum air putih. Saya sih di situ aja. Dan semua pelayanan, khususnya di kedokteran nuklir, semua pelayanan kedokteran nuklir yang berkenaan dengan gangguan tiroid, itu semuanya di cover BPJS. Jadi nggak usah khawatir. Semuanya baik-baik saja. Itu aja. Mungkin Dr. Yana silakan. Ya, pokoknya saya senang sih dengan adanya Pita Tosca ya. Jadi semua punya ajang untuk diskusi. Tapi sebenarnya sih antara pasien dengan dokter silakan diskusi ya. Tanyakan kepada dokter yang sejelas-jelasnya. Dan kita bisa sharing decision. Artinya saat ini
mungkin dokter dengan keilmuannya punya beberapa pertimbangan, tetapi keinginan pasien atau keingintahuan pasien itu juga harus, maksudnya harus dijawab ya. Jadi kita memang jangan takut sih buat nanya gitu sama dokternya, nggak akan gigit dah dokternya. Jadi tanyakan sejelas-jelasnya rencana terapi karena memang perjuangannya panjang ya. Perjuangannya panjang, saya sering bilang, apalagi kalau saya karena onkologi kan pasiennya kanker semua ya. Jadi itu pasti adalah seumur hidup saya dan seumur hidup pasien gitu ya kalau sudah ketemu gitu kan. Jadi tanyakan yang sejelas-jelasnya sebelum memutuskan, jangan terburu-buru ya. Kalau saya selalu apabila sudah mendapatkan suatu diagnosis, pelajari, silakan gitu. Sekarang kan sudah terbuka nih, salah satunya Pita Tosca sudah membuka pintu dengan banyak informasi ya, bisa di Facebook ya, saya lihat ada ya, Facebook, kemudian nanti ada di YouTube, jadi bisa ditonton, itu bisa menjadi suatu insight ya, atau masukan dan jadi bahan diskusi gitu untuk bersama dokternya, sehingga keputusan yang dipilih itu sama-sama. Saya sering bilang, kalau kanker itu bukan seperti usus buntu, nggak dioperasi besok pecah, nggak gitu ya, atau perdarahan. Kalau nggak dioperasi saat ini juga nanti nggak ketolong, nggak. Kita punya waktu untuk banyak diskusi dan memutuskan bersama dan menjalani bersama terapinya. Jadi tetap semangat. Terima kasih Dr. Erwin dan Dr. Yohana sebagai informasi bahwa acara live Instagram Pita Tosca ini didukung oleh PT Merck Tbk dan PT Sara Subur Abadi. PT Sara Subur Abadi dengan produknya Fufang Eijao Jiang untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Nah, benar banget nih dok, dari kesimpulan dari live chat tadi dengan Dr. Erwin dan Dr. Yohana bahwa kanker tiroid itu bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, tapi bukan sesuatu yang harus diabaikan. Bahwa betul kanker tiroid itu adalah kanker, namun prognosis atau progres kesembuhannya itu sangatlah baik ya dok ya. Bisa dengan proses operasi, lalu dengan terapi ablasi untuk sampai mendapatkan tubuh yang sehat kembali. Terima kasih atas waktunya Dr. Erwin dan Dr. Yohana. Semoga ini ya berkesan gitu ya dengan live Instagram dengan Pita Tosca ini, dan jangan kapok kalau suatu saat nanti diundang lagi ya dok ya. Siap, berarti harus baca dulu. Baca lagi pertanyaannya lebih banyak lagi. Iya, soalnya gimana ya dok, karena dari diskusi-diskusi di grup Pita Tosca juga, dari diskusi dengan dokter, mungkin ada dokter yang mana yang tidak terjawab, akhirnya nanya di Pita Tosca juga gitu, dan ternyata ketemu jawabannya yang mungkin tidak terjawab di saat konsultasi dengan dokter yang waktunya tidak maksimal gitu dok. Terima kasih banyak Dr. Yohana dan Dr. Erwin atas waktunya. Semoga dokter semua sehat selalu. Amin. Dan dokter semua sehat selalu, dan nanti kita ketemu lagi ya dok ya di waktu yang akan datang. Amin. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Pita Tosca. Mudah-mudahan kita bisa ketemu offline ya nanti ya. Iya dok. Suatu saat gathering lagi, ya seperti dulu ya. Iya betul. Iya, benar-benar udah nggak sabar untuk bikin acara offline, tapi saat ini kan pandeminya masih belum berakhir ya dok ya, jadi masih riskan banget untuk bikin acara di luar. Terima kasih Dr. Erwin dan Dr. Yohana, selamat malam. Ya, sama-sama. Saya pamit undur ya. Ya, semoga dokter sehat selalu ya dok ya. Dr. Yohana, saya pamit ya Dr. Yohana. Iya, sama-sama. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.